Shalom, selamat pagi. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teman-teman muda-muda yang dikasihi Tuhan, selamat datang kembali di Balai Yakobus ini ya. Firman Tuhan dalam Ratapan 3:22-23 mengatakan, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmatnya setiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Amin. Amin. Saya yakin dan percaya kita semua datang ke tempat ini karena ingin membalas kesetiaan Tuhan. Ya, jadi mari saya undang Anda semua untuk bergerak pada pagi hari ini. Tadi sudah pemanasan, sekarang kita mau semuanya sama-sama memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Tidak ada jaim-jaim, bergoyang bagi Tuhan. Setuju? Setuju. Yuk kita bangkit berdiri. Coba dicolek tangan kirinya. Kita mau masuk gerbang Tuhan. Kita mau tanggalkan beban kita. Coba Bu Peter, tanggalkan beban tuh gayanya seperti apa? Tanggalkan bebanmu tuh gimana? Tanggalkan bebanmu, buang ke laut gitu ya. Terus bilang sama kanan kirinya, tak perlu kau khawatir. Coba. Ini Sebab apa? Tak perlu kau khawatir sebab Tuhan sanggup. Yeay. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi ya, lihat gerakannya Sisil ya. Jangan ragu-ragu untuk Anda bergerak. Sekali lagi ya, semangat. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir sebab Dia sanggup. Sekarang sama-sama. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan, lebih lagi kita menari buat Tuhan. Yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai, semua bersorak-sorai, kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Bapak Ibu sendiri coba. Nyanyikan kebesarannya, Yang kuat bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, semuanya nyanyi bagi Dia. Hey, nah hey-nya lupa tadi ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu.
tapi Dia akan menyertai kita meskipun Dia sudah naik ke surga. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Maka itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini mari kita persembahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ingat-ingat kesetiaan Tuhan, supaya kita bisa membalas kasih dan setia-Nya, supaya kita juga berjuang untuk setia. Mari kita datang dengan hati yang penuh syukur pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu. Segala pujian, segala penyembahan kami hanya di dalam nama Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh datang dengan badan yang sehat ke tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan, semua karena rahmat Tuhan. Terima kasih Engkau sudah begitu setia kepada kami di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami juga mau berjanji, apapun proses di dalam hidup kami, apapun yang kami hadapi, kami akan terus berjuang untuk setia kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan akan mendapati kami tetap setia hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang bersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sebab telah kami lihat kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang tiada hentinya bagi kami, kebaikan yang sungguh kami boleh nyatakan di dalam hidup kami. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Ini kami Tuhan datang dengan hati yang penuh haus dengan rasa syukur untuk memuji, menyembah Engkau, mengangkat puji-pujian bagi-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami yang setia. Ini hati kami, seluruh hidup kami mau persembahkan kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Sebab Engkau yang Maha yang Tahu Maha Tahu dan Engkau yang menilai hidup kami. dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kami lihat segala kebaikan Kebaikanmu yang tak pernah habis di dalam hidup kami. yang tak pernah habis di hidupku. Dan kami mau terus berjuang Dan berjuang sampai
Tuhan untuk segala kasih setia kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur Bapa. Ini rasa syukur kami Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Selidiki hati kami. Buat kasih setiamu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Hidupku, ku bersyukur. Wah, kami bersyukur. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan. Dan kami bersyukur Kasih setiamu di dalam hidupku. Kami mau terus bersyukur. Ku bersyukur. Kami bersyukur. Syukur Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sorak-sorai bagi kekudusan nama Tuhan. Sebab kita tahu Allah adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah kita lihat dengan mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam perasaan kita, tetapi Tuhan lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang menuntun hidup kami. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi siapa? Dia sekali lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi siapa? Yang mengasihi Dia. Mari kita katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Firman Tuhan mengatakan, bagi semua yang mengasihi aku, maka aku akan membuat apa yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau dengar telinga, tetapi aku Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara dalam hidupmu. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, didengar telinga, dan yang tak
sekarang sampai selama-lamanya. Mau terus memuji Tuhan, mau terus bersorak bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Sebab Dia adalah gunung batu, mazmur dan kekuatan kita. Dia adalah Tuhan yang benar. Amin. Katakan Bapak Ibu. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dengan sepenuh hati kita mau katakan kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang benar. Sama-sama 3, 2, 1. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Sebab kuasamu Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. namun tanganmu Tuhan Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah Kami mau nyatakan Engkau Tuhan yang benar. dahulu, sekarang, Kau tak pernah tinggalkan. janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Segala pujian dan hormat amin bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Bapak, kami sungguh bersyukur pada hari ini Tuhan. Kami boleh datang memuji dan menyembah Engkau bersama-sama. Kami ingin terus memuliakan nama Tuhan, menyembah Engkau. Karena hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak terima pujian. Engkau yang mengetahui hati setiap kami. Sebab kemanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang kudus? Kemanakah kami dapat lari? Jika kami mendaki langit, di situ pun Engkau. Jika kami menaruh tempat tidur kami di kediaman orang mati, di sana Engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana tangan kananmu menuntun kami. Tanganmu yang memegang kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah yang Engkau pikirkan tentang kami. Sungguh mulia, sungguh berharga. Kau sahabat
pengabdian kami Tuhan. Tak pernah bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami sungguh berharga di mata-Mu Tuhan. Inilah segala pujian kami naikkan dengan bangkit berdiri. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dapat kami mengerti. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Wow, sungguh indah, sungguh besar setiap pengorbanan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sungguh tak ternilai dan sungguh berharga. Untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami
Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, tetapi aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Sekiara wala 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 wala. Sekiara wala 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 wala. Sekiara wala 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 wala. Kami menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saat ini waktunya Engkau berbicara Tuhan. Kami akan duduk diam mendengarkan, membuka hati kami. Dan setiap firman yang akan Engkau taburkan melalui anak yang Kau kasihi, Ibu Melisa, biarlah menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati mulut bibirnya, agar apa yang dia perkatakan adalah benar-benar sesuai dengan keinginan Tuhan untuk kami lakukan. Segala pujian syukur kami naikkan di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang tunggal yang berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Cek cek. Oke, shalom semuanya. Halo semuanya, berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan, saya bersuka cita banget. Saya rumahnya di Pakuan City, kesini 1 jam, tapi saya bersuka cita banget. Saya tadi di depan sana sudah menari, sudah nangis, sudah memuji Tuhan dengan luar biasa di persekutuan doa ini. Dan kita juga berikan aplaus buat tim pujian pada pagi hari ini, buat Celusi. Hari ini kita berbicara tentang kesetiaan. Tapi sebelum kita mulai saya mau tanya, Celusi dulu sudah melayani Tuhan berapa lama? Kira-kira ya 20-an tahun. 20 tahun, luar biasa kesetiaannya buat Tuhan ya. Saya mengerti banget dia prepare ya. Dress code-nya rapi semua, tim pujian hari ini putih, hitam, abu-abu. Pemilihan lagunya bagus semua, mengalir semua, cakep semua. Jadi saya tahu mereka tidak dibayar, betul? Mereka tidak dibayar, mereka melakukannya karena cinta untuk Tuhan. Yes. Dan pada pagi hari ini nama saya Melisa. Bagi yang belum kenal, kenalan dulu. Hai. Nama saya Melisa. Sebelum mulai saya pantun dulu. Pergi ke desa bersama mama. Ketemu Melisa di PD Avila. Berikan kemuliaan buat Tuhan dulu dong. Nah, sebelum kita mulai sekali lagi. Wah, banyak ini ya. Ininya ya. Trik-triknya ya. Coba berikan salam buat 3 orang yang Anda belum kenal. Katakan, hari ini Tuhan memberkati Anda. Boleh bangkit berdiri, kita satu saudara dalam Kristus. Katakan, hari ini Tuhan memberkati Anda. Yeay, luar biasa. Puji nama Tuhan. Cukup 3 aja, ini keterusan kayaknya. Kesenangan ini kayaknya. Lo tambah kongko, tambah Ci, aduh Ci. Apa kabar Ci? Tambah kongko. Asik, puji Tuhan. Saya suka sekali. Kalau kongko tambah seneng. Ci, sudah Ci, duduk kembali. Ini tambah kesenangan. Belum kenal, Melisa. Ai namanya siapa? Halo. Ibu-ibu duduk kembali ya. Jangan tantrum di sini, saya bingung nanti. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Nah,
Nama saya Melisa. Saya dulu sampai hari ini masih jadi worship leader, pemimpin pujian di satu komunitas. Dan ketika pandemi kemarin saya diutus sama pembimbing saya, komunitas HSM, untuk bersekolah kembali, untuk katanya mengail lebih dalam lagi, yaitu selama pandemi kan nganggur ya, banyak online. Jadi saya menyelesaikan 2 course sekaligus, yaitu sebagai pewarta dan juga sebagai konselor. Jadi puji Tuhan, selama pandemi kemarin ada hasilnya buat saya. Hari ini saya boleh berdiri di sini membagikan warta sukacita buat Anda semua sebagai pewarta di Keuskupan Surabaya. Sekaligus saya juga salah satu yang sangat dekat di hati saya adalah saya seorang konselor bagi anak muda dan juga pastri muda. Bagi ibu-ibu yang usia pernikahannya di atas saya, yang usianya di atas saya, jangan gini, Melisa saya mau konseling sama Anda. Jangan, saya nggak terima. Karena nanti saya yang dikonselingin ya. Anda lebih banyak pengalamannya daripada saya. Saya hanya mengkonselingi yang muda-muda aja. Yang muda aja sudah pusing ibu-ibu, bapak-bapak. Lebih apa ya? Lebih senior. Itu diperhalus, lebih senior. Nah, tapi Bapak Ibu yang terkasih, kalau zaman sekarang itu susah nggak sih setia? Susah nggak? Ini ada yang ngomong susahnya banter Ibu. Bu, mau tanya Bu, Ibu dengan Ibu siapa? Kartika. Bu Kartika, katanya hari ini susah setia. Kalau pengalamannya Ibu gimana nggak setianya? Soalnya banyak godaan ya. Tergantung kitanya bagaimana. Kalau kita bisa jalani ya setia. Tapi kalau kumpulannya kita pasti ngaruh. Kalau kumpulannya di PDA Villa, cocok ya. Cakep. Oke, nah tadi saya kenalan belum selesai. Nama saya Melisa, suami 1 ya. Belum ada rencana nambah, belum ada rencana tuker tambah dengan siapapun juga. Saya bahagia dengan suami saya. Jadi saya suaminya 1, anaknya 1. Anak saya 1, kenapa 1 saja? Kenapa gitu? Melisa nambah dong, anaknya cuma 1. Kalau ketemu saya selalu dikasih tahu gitu. Saya kasih tahu Bapak Ibu yang terkasih, punya anak itu bagi saya nggak mudah. Saya itu lama sekali nggak punya anak. Anak saya itu mujizat. Anak pertama saya meninggal. Anak kedua saya sekarang 10 tahun, puji Tuhan. Itu aja prosesnya panjang sekali. Bagi Bapak Ibu yang punya anak 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Begitu cepatnya, puji Tuhan. Karena saya tidak seperti itu ya. Saya pergi ke dokter-dokter selama bertahun-tahun, dicolok-colok, diperiksa-periksa dan sulit sekali. Tapi puji Tuhan, karena mujizat Tuhan, tanpa dokter, tanpa obat, tanpa bayi tabung, tanpa inseminasi, saya tegaskan di pagi hari ini, saya tidak mendukung yang namanya bayi tabung. Ya, jadi saya dan suami berkomitmen kalau tidak dikasih sama Tuhan, berarti sudah waktunya kita honeymoon seumur hidup tanpa anak. Karena kita anak Katolik ya, tidak bayi tabung. Jadi saya tunggu dan benar Tuhan kasih mujizatnya di tahun ke-6. Puji Tuhan. Nah, kita lanjutkan. Oke, nah tadi kan saya tanya sama Ibu, Bu Inga ya tadi ya? Bu Kartika, Bu Inga yang tadi. Bu Kartika katanya sulit ya bagi kita semua untuk tetap setia datang kepada Tuhan, kepada pasangan kita, tetap setia pada panggilan kita. Panggilan kita bisa apa aja, ada yang bekerja, ada yang menjadi ibu rumah tangga, ada yang menjadi anak, ada yang menjadi ipar ya kan, ada yang menjadi mungkin pelayan Tuhan seperti Celusi di tempat ini. Buat teman-teman yang ada di tempat ini, kita semua punya panggilannya sendiri-sendiri. Nah, sulit sekali kalau kita menghadapi permasalahan, kita ini tetap setia datang pada Tuhan. Kita mau baca sama-sama, bahkan firman Tuhan saja itu sudah mengcapture bahwa wah bakal sulit nih anak-anak saya ini untuk setia. Dan Tuhan itu sudah berikan ya buah roh yang ke-7, yaitu tentang kesetiaan. Yang jarang sekali kita bahas. Padahal itu buah roh yang juga enggak kalah pentingnya. Bapak Ibu yang terkasih, buah roh yang sungguh
merupakan manifestasi iman kita, kasih kita kepada Tuhan, yaitu yang namanya kesetiaan. Kita mau bahas ya, mengapa sih hari-hari ini tuh sulit untuk setia. Saya mau undang Bapak Ibu terkasih untuk membaca firman ini. Ini firman semua, 1, 2, 3 ini firman, saya capture ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Relate, zaman hari gini relate Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, kemarin saya baru terima konseli. Pasutri muda baru menikah 2 tahun. Pertanyaannya kepada saya mau cerai C. Alasannya karena suami saya selingkuh. Ya, ini baru married 2 tahun, bayangan. Padahal perjalanannya masih berpuluh-puluh tahun ke depan ya. Saya sudah menikah 17 tahun. Dia baru 2 tahun, tapi sambat mau cerai. Nah ini loh. Terus saya tanya, kenapa kok selingkuh? Karena istri saya kerja terus, rumah nggak diurus katanya. Saya nggak diurus. Nah begitu. Banyak sekali yang mengkhianati. Banyak orang yang menyebut baik hati. Tapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Terus si istri juga tanya, ngomong gini, suami saya itu sama saya pekerjaannya lebih tinggi daripada suami saya. Penghasilannya lebih besar suami saya itu malas. Katanya, dia tidak diberkati Tuhan. Dia sampai hari ini tidak memprovide katanya. Tidak kaya katanya. Nanti saya akan cerita tentang kisah hidup saya ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita di dunia ini selalu merasa ya bahwa kita ini menghadapi orang-orang yang sulit untuk setia, yang mencari enaknya sendiri, yang hidup di dalam kedagingan, yang hidup secara arus dunia. Kemarin ada lagi yang cerita sama saya ketika kita lagi komsel, kenapa ya orang yang jahat ya, orang yang menipu, orang yang suap, besoknya beli Lexus, besoknya beli Alphard, besoknya beli Mercy. Enak katanya, kita ini kerja sampai elek ya, datang persekutuan doa rosario, anak-anak Tuhan, kenapa tidak diberkati sedangkan orang-orang yang seperti itu, yang jahat, yang tidak datang kepada Tuhan, justru mereka diberkati. Jawabannya apa? Siapa yang bilang bahwa kaya sama dengan diberkati? Siapa yang bilang? Firman Tuhan berkata bahwa bukan yang diberkati adalah yang datang kepada Tuhan, yang remuk, redam hatinya, yang sedang di dalam persoalan, yang ramah hatinya, yang lembut hatinya, yang pemaaf, itulah yang diberkati. Jadi seringkali kita twisted ya. Pada pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran orang-orang di luar sana. Saya melihat ada beberapa anak muda di sini. Ini lagi zamannya. Anak muda ini twisted banyak hal di medsos, di TikTok. Yang terakhir itu dia bilang gini, saya ini udah 24 tahun. Saya ini sukanya itu loh, nonton YouTuber yang ngomong gini, when you are 24 years old, you have to earn 1 million, your first $1 million katanya. Kalau umur 24 sudah bisa mengumpulkan uang 16M, $1 million. Saya bilang gini, siapa sih yang ngomong kayak gitu itu? Banyak sekali anak muda yang mengejar sesuatu yang sia-sia di dalam hidup. Mengakibatkan mereka tidak setia pada panggilannya. Banyak yang mengambil jalan pintas. Ada loh teman saya itu, gara-gara ngambil jalan pintas jual narkoba, itu bener anak orang Katolik loh. Bener-bener mereka itu kayak pokoknya datang di hari Minggu ya kan. Saya muter-muter ya. Oke, saya di sini aja. Maaf ya, saya kinestetis jadi. Oke, saya di sini aja. Jadi
Dia itu kalau hari Minggu datang ke gereja orang Katolik, tapi bypass sehari-hari jadi dealer narkoba. Saudara-saudara yang terkasih, mari pada pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita ditwisted. Yang namanya kesetiaan itu berhubungan dengan waktu yang panjang. Siapa yang bilang bahwa segala sesuatunya boleh instan seperti bukan ya. Kita baca sama-sama Bapak Ibu yang terkasih. 1, 2, 3. Nah, apa sih arti kesetiaan? Cinta yang berkomitmen untuk kebaikan orang lain melalui suka atau duka. Saya akan cerita baru terjadi pagi ini juga. Memang kalau kita ini membawakan firman atau kita ini mau melayani, cobaannya itu ada aja ya. Yang mau menghalangi kita untuk kita itu memberikan kabar baik. Jadi berbahagialah Anda semua yang datang di siang hari ini. Karena kabar baik ini sungguh boleh menjadi hikmat bagi hidup Anda. Pada pagi hari ini saya baru dapat kabar. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ini dengan suami ngambil satu bisnis. Jadi bisnisnya tentang transportasi lah ya. Kita punya satu bisnis bengkel seperti itu. Tempatnya di Gresik dan di situ dipekerjakan banyak anak-anak disabilitas sekaligus anak-anak jalanan yang narkoba dan sebagainya. Mereka diajar untuk cuci mobil, terus mereka ini loh kayak benerin understyle mobil, ganti oli dan sebagainya. Pagi hari ini suami saya ngomong, Mel, ada satu mobil yang menginap di bengkel kita, itu ditucep pakai parang. Ininya apa? Kap mobilnya betul ditucep pakai parang des. Nah kalau cuman diberet masih bisa ya dipoles dan sebagainya. Bengkel kita bisa melakukan. Ini ditucep bus gitu. Nah berarti kan most likely harus dibuka kapnya dan diganti ya. Benar-benar harus diperbaiki karena itu punya customer. Kan kita harus tanggung jawab. Ketika kepala bengkel itu ngomong sama kita, dia bilang, Bu, kayaknya Bu, itu orang yang dikeluarkan kemarin karena mabuk-mabukan di bengkel. Dia marah sama kita, terus dia melakukan itu, dia ambil parang. Saudara-saudara, ketika mendengar hal itu, saya mau cerita tentang kesetiaan hari ini. Rasanya tuh marah tapi campur aduk. Rasanya saya itu, maksudnya kita semua itu melakukan hal itu untuk memberkati, betul? Untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan. Kita dengan cinta yang berkomitmen untuk kebaikan orang lain. Melalui suka, ya kan cuan, kita cuan. Tapi melalui dukanya itu loh saudara. Itu yang menyakitkan. Orang-orang yang kita belani, ya kan, yang diambil dari jalanan, yang orang-orang disabilitas itu bukannya kadang-kadang berterima kasih, tapi kadang-kadang yang menyakiti kayak gini nih gitu. Kan nggak enaknya sama customer. Kalau uang bisa dicari ya, tapi nggak enaknya sama customer kayak gitu. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini kita belajar lebih lanjut. Kita baca sama-sama Ulangan 7 ayat 9. 1, 2, 3. Saya punya role model 4 tokoh Alkitab yang kesetiaannya luar biasa, yang sungguh menjadi panutan buat saya. Yang paling pertama adalah Nabi Abraham, yaitu Abraham, ya Bapak segala bangsa. Dia disuruh sama Tuhan untuk meninggalkan semua comfort zone-nya, pindah, pergi. Bawa semuanya pindah katanya. Itu yang paling susah ya. Keluar dari comfort zone ya, ke tanah yang nggak jelas di mana, yang mungkin melewati padang gurun, sulit dapat makan dan sebagainya. Tetapi Tuhan itu punya kesetiaan itu nggak pernah kelar sampai akhir. Dia tetap setia, dia tetap Allah yang setia. Abraham. Kedua, siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dikala semua orang ngomong bodoh kau ya.
kamu ngapain bikin kapal? Ini terang benderang, hujannya kapan? Ya kan? Bikin kapal kata Tuhan. Karena ketaatannya, karena kesetiaannya pada Tuhan, dia dan juga anak cucunya, keluarganya, semuanya mengalami keselamatan. Berapa banyak dari Anda dan saya, karena ketidaksetiaan kita menempatkan keluarga kita di dalam suatu bahaya. Karena kita tidak taat pada Tuhan, karena kita tidak setia pada Tuhan. Yang ketiga, ada satu lagi, yaitu Paulus. Paulus itu dulu anak nakal, ya kan, bandel. Tapi dia bertobat dan kembali pada Tuhan. Di akhir hidupnya karena kesetiaannya, dia juga disalibkan. Yang keempat, my favorite of all, yaitu Yesus. Yesus itu kurang apa Yesus itu? Dia itu lahir tidak di Nathos VIP room, saudara-saudara. Ya, dia hadir di kandang domba yang sederhana. Ya, bagi yang masih mau flexing, saya tekankan bahwa Yesus itu sederhana, dia itu setia. Bahkan saking setianya, Yesus itu kurang apa sih? Dia itu anak Allah. Dia mau kaya, saat ini juga celing jadi semua. Rumah yang besar, kolam renang, mobil bagus, ya kan? Semua fasilitas pijet-pijet ada semua. Bisa, ya kan? Tapi Yesus tidak menggunakan itu. Dia menggunakan apa? Kesetiaannya untuk jadi berkat bagi kita semua. Amin. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita belajar tentang arti setia. Ya, kalau tadi setia apa? Artinya berkomitmen dalam suka dan duka. Nah, kita maunya biasanya komitmen dalam suka doang. Kalau suka, aku taat, aku setia, aku tresno, ya kan? Cuinta, gitu kan? Nah, kadang-kadang, oh ada itu. Biasanya kalau ibu-ibu ya, kalau cewek sama cowok. Kalau cewek-cewek semakin berumur, nah ini jadi masalah ya kan? Kita semakin peot ya kan. Kita dulu masa kejayaannya cewek-cewek katanya kalau umur 20-30 lagi cantik-cantiknya, merekahnya gitu. Begitu udah mulai peot, mulai suntik botox ya kan. Dari 1 titik jadi 100 titik sampai gak bisa gerak mukanya. Ya itu dilakukan sama cewek-cewek ya kan. Tapi kalau yang namanya cowok-cowok, wah semakin berumur semakin keren. Semakin seksi kata. Makanya ani-ani banyak cari om ya kan. Yang dicari bukan cowok muda-muda, yang dicari om-om yang kaya, yang mateng. Semakin mateng semakin mapan. Kalau cewek-cewek semakin mateng semakin busuk. Katanya dunia ya, bukan saya. Katanya dunia itu begitu. Tetapi hari ini kita anak-anak Tuhan beda. Kita semakin tua, kita semakin berhikmat ya. Kita punya inner beauty, kita punya intelijensia batin. Oke, kita mau baca sama-sama. Lukas 16 ayat 10. 1, 2, 3. Ya, saudara-saudara, kita mau belajar tentang arti setia. Yang paling pertama kita harus setia pada perkara-perkara yang kecil. Kalau perkara kecil aja kita nggak bisa setia, kita nggak bisa mengikuti kebenaran firman Tuhan. Hal-hal kecil aja kita tidak mempraktekkan kasih. Dalam hal-hal kecil aja kita masih curi-curi, kita masih berbuat dosa kecil-kecil, kita masih tidak bawa nama keluarga kita, suami kita, pasangan kita dengan sebaik mungkin. Maka mari kita mau belajar pagi hari ini. Kita lanjutkan dulu ya. Kesetiaan adalah ketekunan. 3, 2, 1. Nah, saudara-saudara, kalau kita setia itu ketekunan, tekun. Ada waktu yang panjang di situ. Setia itu begini, saya cinta. Cinta itu teruji oleh waktu. Cinta itu teruji dalam suka maupun duka. Saya akan cerita kisah hidup saya sedikit aja ya. Jangan cerita-cerita ya. Mumpung suami saya nggak ada. Jadi saya cerita tentang kisah hidup saya bersama dengan suami. Saya terlahir punya kakak 2, cowok 2. Jadi saya ini anak bungsu. Namanya anak bungsu biasanya manja. Jadi saya tuh sudah biasa dari kecil manja lenjeh.
ya kan? Jadi kakak-kakak saya ini cowok-cowok menganggap saya itu kayak princess gitu. Dari kecil tuh princess-princessin lah gitu. Terus pada suatu waktu di usia 23 kalau nggak salah, hidup saya itu berbalik 180 derajat. Saya waktu itu bertunangan dengan satu orang lah gitu. Satu orang yang mapan, yang hidupnya sangat baik, terjamin dari anak yang berketurunan baik sekali. Orang tuanya sudah mengasihi saya seperti anaknya. Jadi saya punya orang tua baru. Saya juga sayang sama mantan tunangan saya itu. Jadi waktu itu dia sekolah di Amerika dan saya di sini sudah selesai. Jadi kalau dia udah selesai rencananya kita akan menikah. Waktu itu seperti itu. Jadi masa depan saya menurut pikiran saya adalah aman ini. Ya, aman sama orang ini, keluarganya baik, papa mamanya telepon saya setiap hari, ngajak makan, memperhatikan, baik mertua saya itu, calon mertua saya yang dulu ya. Terus pasangan saya juga orangnya luar biasa, lulusan US, sangat pintar, jago ngomong, orangnya lively, pokoknya seru. Nah, sampai suatu saat, karena suatu dan lain hal, pertunangan kita harus putus. Dan di waktu yang sama, papa saya meninggal karena sakit. Di waktu yang sama, saya menemukan Tuhan. Seringkali saudara-saudara, hidup kita itu berbalik arah. Apapun musim kehidupan Anda hari ini, apabila Anda sedang sakit penyakit, sedang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja ekonominya, ada nota-nota yang belum dibayar, ya. Apabila Anda mungkin barusan dicek orang, barusan dirugikan oleh orang. Hari ini pesan ini untuk Anda. Percayalah bahwa apa yang terjadi itu digunakan Tuhan untuk sesuatu yang lebih indah di dalam hidup Anda. Yes, bahwa yang namanya kesetiaan itu belum selesai. Kesetiaan itu pembuktiannya nanti. Butuh waktu. Nah, setelah semuanya selesai ya, saya tuh manyun kayak 3 bulan gitu manyun. Gak kepengin makan, gak kepengin mandi, gak kepengin ngapa-ngapain. Gara-gara saya kehilangan masa depan dengan mantan saya itu. Ya, pertama kali saya break up, wah itu benar-benar sakit hatinya luar biasa. Waktu itu ya kan, sekarang udah enteng. Nah, setelah itu saya bertemu dengan calon suami saya yang sekarang. Dia adalah pribadi yang sederhana. Bukan dari keluarga yang kaya raya, tetapi punya kepribadian yang A+. Ketika saya dekat sama Tuhan, ketika saya datang kepada Tuhan, Tuhan bilang, ini loh jodoh kamu yang ini. Terus saya compare nih mantan sama itu, yang satu net worth-nya sekian, yang satu net worth-nya sekian. Itu masih kacamata yang lama. Yang satunya begini-begini, yang ini orangnya diem. Ya kan, yang itu orangnya seru, asik gitu. Dan saya orangnya kan juga ekstrovert ya, suka ngomong, suka apa, suka ceria. Saya juga adventurous. Saya merasa match dengan mantan saya yang dulu. Yang kalau yang ini orangnya diem, kayak nurut. Pokoknya orang itu good boy, very good boy. Mantan saya bad boy. Seru kan. Kadang-kadang tuh kalau masih muda tuh bodoh-bodoh wes tala. Yang dipikir apa? Keren ini bad boy itu keren. Padahal ya, saya diselamatkan oleh Tuhan. Jadi singkat ceritanya saya menikah, saya putuskan, Tuhan katakan ini jodoh kamu. Oke, saya jatuh cinta kepada dia, dengan waktu saya melihat hatinya yang luar biasa. Dan saya menemani dia, saudara-saudara. Dari yang rumah gak ada isinya, di kampung. Kalau saya pergi sama dia, dia itu nyeles ke pasar-pasar. Saya masuk pasar pakai sandal, pakai tinggal di hotel sales. Selama bertahun-tahun saya dan suami melakukan itu. Angkat-angkat barang dari mobil box. Mobil pertama kita berdua adalah mobil box. Bagi adik-adik, teman-teman yang cari pasangan hidup, Anda sanggup? Anda sanggup? Jangan terima beres ya. Anda sanggup? Anda mau orang-orang yang karakternya A+? Jangan terima beres ya. Jangan cari yang speknya ketinggian. Kalau Tuhan katakan this is Tuhan, lalui bersama dengan setia. Saudara-saudara, hari ini
saya bersorak-sorai, saudara. Suami saya sudah punya kehidupan yang lebih baik. Dia punya perusahaan bersama dengan saya, kita punya perusahaan manufaktur, semuanya diaturkan nama Tuhan begitu luar biasa. Nanti lain kali saya akan cerita. Sampai hari ini. Dan saya mendapati suami saya adalah sosok yang luar biasa. Nanti di poin selanjutnya saya akan bercerita tentang suami saya. Kesetiaannya luar biasa. Sedangkan saya belajar untuk setia. Melalui kasus hidup saya itu, saya yang dulu lenjeh, manja, princess, berubah menjadi warrior sekarang. Woi, Mulan sekarang ya. Saya bukan pribadi yang dulu lagi. Saya bukan anak-anak gampang. Tuhan mengajari kita. Kita mau diubahkan sesuai dengan bejananya Tuhan. Karena Tuhan adalah penjunan kita. Tahu penjunan? Penjunan itu tukang periuk, tukang pot. Dan kita ini adalah bejananya. Kalau kita setia, kita mau melaluinya bersama dengan Tuhan. Jangan kita mangkir, nggak mau Tuhan, nggak enak. Aku cari yang mapan-mapan naik. Aku cari yang terima beres, tapi selingkuhan. Ya, tapi marah-marah. Tapi dia punya sifat-sifat yang buruk. Ada satu orang sudah tahu, dia itu biasanya narkoba. Tapi dia pikir gini, waktu aku menikah, aku pikir dia akan berubah, dia janji akan meninggalkan. Saya bilang, kamu sudah jangan percaya sama yang namanya laki-laki ya. Orang berubah butuh waktu, jangan dibodohi, oke? Ini pesan buat cewek-cewek ya, dicek dulu. Sudah tahu narkoba, janjinya saya akan berubah, saya akan berhenti ngerokok. Ya itu kasus-kasus konseli saya. Karena apa? Janji palsu. Apa? Janji pahit. Oh PHP katanya. Janji palsu. Dan ternyata janjinya tidak semanis sesuai dengan janjinya ya. Oke, kita lanjut dulu. 3, 2, 1. Hanya. Kesetiaan itu fondasinya adalah pengharapan akan Tuhan. Yes? Nggak ada yang lain. Hanya satu fondasinya adalah karena cinta akan Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu setia kepada kita. Kita ini, kasih setia Tuhan itu nggak berubah loh. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya ya dan amin. Kalau misalnya kita bergantung kepada manusia, nah seperti saya dulu bergantungnya sama siapa? Sama mertua, ya yang ngirimi saya, ini itu makanan apa whatever ya kan yang telepon saya. Bergantungnya sama papa saya, papa gitu ya. Makanya lenjeh saudara, jadi pribadi yang lenjeh kayak saya dulu itu ya. Tapi kalau misalnya fondasi kita tuh jelas, dari itu Tuhan. Waktu saya berbalik arah, yang saya cerita itu, saya akan menemukan Tuhan. Saya sudah enggak bergantung lagi sama manusia. Saya bergantungnya sama Tuhan. Tuhan suruh apa saya jalan. Walaupun lembah, suram, apapun saya percaya. Gadanya dan tongkatnya yang akan menuntun hidup saya. Saya enggak akan takut lagi. Saya enggak akan bergantung lagi, berlindung lagi kepada sosok yang lebih kuat, lebih hebat, lebih besar, lebih kaya, lebih. Tapi bergantunglah kepada Tuhan sebagai fondasi dari kesetiaan kita. Amin. Saudara-saudara, ketika saya berusaha untuk punya anak, nah ini godaannya. Saya pergi ke beberapa dokter di Singapura, paling terakhir di Singapura. Saya masih ingat dokternya ngomong gini, kamu, kalau diterjemahkan kurang lebih, kamu sudahlah percaya aja sama aku. Kamu sudah pergi ke dokter berapa banyak kan? Saya ini profesor loh di Singapura. Saya ini sudah menangani begitu ribuan wanita yang mau punya anak. Kasusmu ini hanya bisa satu solusinya, yaitu bayi tabung. Cepat, beres, tak jamin keberhasilannya adalah 80-90%. Mengingat kamu cukup baik, telurnya apa whatever gitu ya. Tapi itulah
kalau saya itu punya fondasi yang jelas. Fondasinya apa? Tidak, ya kan? Tidak, gereja Katolik ngomong tidak, jangan diterabas. Lah ngomongnya kan tidak, walaupun nih profesor mau membuat 1000 wanita hamil sekalipun, ya kan? Tapi tidak bisa diterabas. Kita mau percaya, buktinya anak saya sudah 10 tahun, cakep, ya kan? Sudah pinter basket, dia barusan komuni pertama, pelajarannya pinter, anaknya cerdas, anaknya lucu. Nah, kurang apa? Untung saya enggak mendengarkan si profesor yang kemarin itu. Ada pribadi yang lebih daripada profesor yang paling pinter, saudara-saudara. Yaitu Tuhan yang punya kuasa lebih besar. Tanya Tuhan dulu. Tuhan yang akan berikan kepastian. Lanjut. Setia berarti punya kredibilitas. Kita baca sama-sama 1 Yohanes 4 ayat 18. 1, 2, 3. Nah, ini kalau tentang hal ini, setia berarti punya kredibilitas. Saya akan cerita suami saya. Kenapa dia itu orang yang punya kredibilitas. Saya itu dari kecil karena koko saya itu saya tuh punya koko 2 dan saya tuh sering main sama cowok-cowok gitu loh. Jadi maksudnya bukan mau genit, bukan. Tapi karena terbiasa dengan lingkungan cowok-cowok. Jadi saya tuh merasa kalau sama cowok tuh biasa. Ngerti gak sih? Maksudnya bukan kayak mau ngapain gitu, enggak. Tapi kita biasa ngobrol, biasa bro-broan. Jadi saya tuh punya sahabat cowok tuh banyak. Nah ketika di dalam suatu pernikahan, yang namanya kesetiaan itu teruji. Dan saya tuh waktu dulu tuh merasa ya sudahlah sama teman-teman yang itu kadang-kadang mereka kalau foto suka ngerangkul saya gini loh. Ya tuh Mel gini terus suka ngerangkul saya gini loh. Terus saya tuh merasa ya kita bro ya kan. Ya gitu loh. Ya kan saya tuh kan sudah biasa saya merasa kayak koko sendiri. Kayak koko saya tuh kan suka ngerangkul. Saya bahkan dibantingi dulu waktu kecil sama koko saya. Diajak main sama cowok-cowok main bola gitu-gitu. Nah, tapi saya sadar, saya belajar dari suami saya. Dia bilang begini, kamu sudah menikah, kamu ada hati yang harus dijaga. Kamu punya keluarga, kamu harus tahu bagaimana bersikap. Kamu harus tahu bagaimana menjaga komitmen. Hal itu aja tuh loh saya enggak ngerti zaman dulu. Saking oonnya saya ya kan, saking lenjenya saya sampai diajari sama suami saya. Kalau kamu pergi, rokmu, ayo roknya yang panjang. Katanya, kalau pakai tank top di rumah, kalau pergi pakai kardigan katanya. Kamu harus menghargai dirimu sebagai perempuan, katanya. Berkomitmenlah jadi wanita yang baik. Dan dia juga membuktikan dia sendiri. Sampai hari ini saudara-saudara, dia itu cinta pol sama saya, Dia itu bucin sama saya, suami saya itu. Kemana-mana selalu gini, ayo temani aku makan. Kalau dia lagi bisnis ya, kadang-kadang saya tuh sumpah nemeni dia terus ya. Itu lucu ya, saking orang itu biasanya kan kepingin ikut suami gitu ya. Saya tuh sampai, aduh saya, mbok sekali-sekali kamu pergi sendiri gitu. Soalnya saya itu diajakin terus. Tapi hari ini saya tuh bersyukur. Kalau suami saya tuh bucin sama saya sudah 17 tahun lamanya tuh masih bucin level dewa sama saya. Itu karena dia menjaga, dia bilang gini, kamu pikir kamu kecantikan katanya suami saya gitu. Aku tuh bucin sama kamu karena aku nggak ngelihat cewek lain katanya. Begitu ada lewat di Instagram ya kan, di feednya Instagram. Nah ini cowok-cowok saya ingetin. Mungkin kalian ya bisa berbohong. Tapi yang namanya Instagram ya feed itu menyesuaikan. Coba kalian buka feed Anda atau apa ini dashboard kalian ya. Kalau isinya cewek-cewek berarti kalian suka biasanya memandangi cewek-cewek. Itu caranya ngecek ya. Ibu-ibu saya ajarin. Kalau bapak-bapak lagi buka Instagram, terus tiba-tiba ketika Anda lewat di scrolling, artinya dia ada yang shady. Karena apa yang ada di feednya Instagram itu, nah itu yang paling sering dilihat sama dia. Kalau isinya mobil semua, berarti recently dia lihatnya tuh mobil aja. Kalau recently isinya pantai-pantai, maksudnya kepengen jalan-jalan ke Bali mungkin cari makanan yang enak di Bali. Nah itu berarti, tetapi kalau isinya cewek-cewek, nah ini yang ngajarin suami saya loh. Dia bilang gini, saya melihat ya cowok-cowok katanya.
Itu paling gampang. Lihatnya tuh dari Instagramnya itu loh. Dashboardnya. Kalau isinya itu, wah ini pasti mesum katanya. Ini pasti nggak beres cowoknya katanya. Suami saya kemarin pergi ke Bali kan, bareng-bareng. Terus kita diajak sama temen, ayo kita yuk ke Atlas. Wes, ke Atlas, ya kan? Saya, nggak apa-apa yuk gitu kan. Anak saya tak bawa baju renang, ya kan? Saya masih bodoh-bodoh gimana gitu loh ya. Saya pikir, masih muda, you only live once ya kan. Datang saya, saya sudah lama nggak ke Bali. Jadi waktu pandemi saya ke Bali terus baru 3 tahun ini saya ke Bali. Saya lupa modelannya kayak apa ya kan. Loh, lah kok kayak gitu, buka semua kan. Terus suami saya itu, nah ini beneran suami saya tuh nggak sok. Dia bilang gini, lama-lama aku nih muak loh. Kok dibuka semua gitu. Jadi dia itu begitu masuk langsung ke pantai. Langsung main sama anaknya, main layang-layang. Dia bilang, aku nggak mau ngeliat gitu. Aku sudah nggak kepingin gitunya. Maksudnya terlalu vulgar ini di sini. Ayo kita pergi. Akhirnya kita nggak masuk lagi ke Atlas. Jadi cuma sampai pantai. Akhirnya kita keluar. Saudara-saudara, suami saya itu belajar untuk punya kredibilitas, karakter yang bisa dipercaya. Cowok-cowok yang ada di tempat ini, nah ini. Cowok-cowok yang ada di tempat ini, jagalah kesetiaan, komitmen. Jadilah pribadi yang bisa diandalkan, yang bisa dipercaya. Cewek-cewek zaman sekarang membutuhkan pria yang berintegritas. Betul cewek-cewek? Butuh banget. Mana bisa? Kenapa? Susah ya? Gimana? Sulitnya apa? Ini ada cowok. Let's go. Sini. Asik. Korban nomor 1. Oke. Berikan tepuk tangan dulu dong. Asik. Namanya siapa bro? Hai, siapa? Daniel. Daniel. Sudah pernah gelut sama singa? Belum. Saya mau tanya, sulit nggak untuk punya kesetiaan kepada Tuhan, kepada wanita, dan kepada komitmen? Lagi sedang proses ini. Luar biasa. Jadi saya lagi proses untuk setia sama Tuhan dengan semua peristiwa yang terjadi dalam hidup saya. Yes. Nah, tipsnya sekarang langsung aja. Tipsnya dari bro apa? Buat cowok-cowok, buat cewek-cewek juga, supaya bisa setia. Saya sekarang tiap hari belajar PP ya. Ujian penyembahan, saya usahakan 10 menit 1 hari. Itu dengan membantu begitu ya? saya dekat dengan Tuhan. Membantu ya? Akhirnya mau melakukan hal yang salah itu agak takut daripada dulu. Ada dulu kayak perasaan, maksudnya gimana perasaannya? Misalnya nih, lagi mau lihat gitu misalnya. Atau ya kan namanya cowok kan ya, kalau ada ikan di PP di depan, wah kepengen makan ya kan kayak kucing. Sayang kan kalau nggak dilihat barang bagus ya. Sayang. Gimana? Jangan dilihat bagus ya apa? Barang bagus sayang kalau nggak dilihat. Boleh dilihat Instagramnya. Sama itu DM-nya. Enggak. Jadi gimana sorry? Ya mulai belajar ya itu. Jadi setia sama janji Tuhan. Setia sama janji Tuhan. Jadi apa dasar yang teguhnya karena kasih Tuhan berarti. Ya, berikan tepuk tangan buat Bro Daniel. Silakan, terima kasih. Semoga tetap setia pada komitmen. Cowok yang keren, cowok yang good adalah yang punya integritas. Nih. Nah, yang sebelumnya tadi ya. Wait. Kecepit. Sorry, dari sana. Sebelumnya 2. Oke, nah setia itu berarti punya kredibilitas. Bisa pegang komitmen, bisa diandalkan, tidak berkhianat. Dan selalu menghormati. Kita respect pasangan kita, ya. Jangan kayak saya tuh, foto. Saya punya tips. Nah, sejak saya dikasih tahu kan sama suami saya kalau misalnya saya foto rame-rame gitu ya. Ya gini, siapa yang di sebelahmu itu, yang tangannya di sebelahmu itu? Dulu waktu umur 20-an katanya. Nah, begitu saya tahu nih, cowok-cowok yang ini tuh ngerangkulan kan. Daripada saya nggak enak kan. Jadi saya kalau foto sama cewek, Chelsea, langsung tak gandeng di sebelahnya. Jadi sejak saat itu cowok-cowok yang suka ngerangkuli saya, yang merasa kita bro itu, sekarang sudah nggak pernah. Jadi dia tahu, ini kayaknya nggak mau, ini gitu. Terus kalau ketemu kan, halo, gini kan, dulu gini-gini, saya nggak. Saya langsung
tangannya yang maju. Hai, tak giniin. Saya nggak pernah touchy sekarang. Itu perubahan saya. Jadi saya berusaha untuk selalu menghormati. Itu untuk pasangannya. Banyak hal sih. Satu hal lagi, ini paling terakhir. Saya tuh terakhir ketemu sama satu ibu-ibu lah. Ibu-ibunya sudah berusia 60-70 tahun. Dia itu lagi ngomeli suaminya di restoran, buanter. Dan saya tuh mendengar, dia bilang gini, kamu itu loh, ya apa sih kunci ketinggalan. Ya wes gini nih wes tua gitu. Kurang lebihnya kayak gitu ya, Anda tuh sudah tua, kuncinya tuh ketinggalan. Mau taruh dari mana saya gitu. Dimarah-marahin sama istrinya yang sudah tua. Nah terus sama-sama tuanya nih, maksudnya oma-oma dan opa-opa. Terus abis itu saya melihat si oma ini ternyata juga sama. Maksudnya dia jalan juga sudah pakai tongkat, sudah dalam tanda kutip mereka sama-sama tua. Saudara-saudara, seringkali kita itu menghakimi orang lain. Tetapi Anda semua lupa bahwa kita sendiri juga seringkali tidak menghormati pasangan kita. Kekurangan-kekurangannya, mungkin kita nanti akan tambah tua. Mungkin kita akan mengalami musim kehidupan yang kita harus merawat suami kita sakit, anak kita lagi sakit. Musim kehidupan tuh nggak cuman party dan happy-happy doang. Healing aja. Nah kalau Gen Z senangannya healing, begitu sedikit. Tiket murah, healing Vietnam. Nah zaman sekarang, backpackeran bisa murah Vietnam, 0,65 rupiah katanya. Pergi Vietnam. Hidup itu nggak cuman gitu saudara. Kita ini harus berdampak. Kita ini hari ini belajar, kita harus berdampak. Kalau Mbak di rumah, ya kalau kita ini berkomitmen jadi orang Katolik yang baik, kita punya kesetiaan pada Tuhan. Mbak di rumah itu enggak diperlakukan kayak sampah. Kita harus respect, kita harus menghormati. Oke, lanjut, terakhir. Nah, tadi kita sudah mengerti, ini merangkum aja. Sudah mengerti? No, kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan sudah setia terlebih dahulu pada kita. Dan kita juga harus setia kepada Tuhan. Yang kedua, we believe. Kita percaya. Apapun yang menjadi pergumulan kita yang belum selesai ini. Mungkin ada yang mendoakan bertahun-tahun sudah capek sama suami. Capek aku. Wah ini. Kalau konselor biasanya banyak mendengar kata capek. Kalau nggak capek nggak datang konselor ya kan. Tapi saya kasih tahu. Ini kunci dari konseling. Tahu nggak? Konselor itu dikasih tahu hal yang paling penting. Satu, yaitu supaya si konseli harus lepas dari kita. Tujuannya konseling itu bukan memecahkan masalah. Tetapi konselor itu digunakan untuk kita itu membuat dia bergantung pada Tuhan. Bukan pada konselor. Kalau sedikit-sedikit punya masalah berantem, piring terbang, cari konselor. Kalau ada masalah sama anaknya, cari konselor. Sini nih, cari konselor, itu nggak bisa. Makanya konselor selalu ngasih tahu bahwa Anda semua harus mencari Tuhan untuk mencari solusi, untuk mencari kekuatan. Nah, hal yang sama juga saudara-saudara please believe, percayalah bahwa Anda hari ini juga menerima kekuatan dari Tuhan. Enggak perlu datang ke konselor, enggak perlu bingung-bingung lagi, setialah kepada Tuhan. Karena dialah yang akan memberikan jawaban. Yang terakhir, yaitu receive ya, berarti yang akan menerima hari ini. Kita mau baca Wahyu 2 ayat 10b bersama-sama. Ayat terakhir, 1, 2, 3. Yes, hendaklah kita semua setia sampai mati. Setia itu bukan saat ini aja. Bukan berarti kita rajin datang ke persekutuan doa, kita ini setia. Tetapi setia itu berarti Bapak Ibu yang terkasih, kita ini berdampak sampai maut memisahkan kita. Sampai memutih rambut kita. Sampai kapanpun kita tetap setia pada panggilan kita. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan. Mari kita mau tetap setia sampai akhir. Amin. Silakan boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sekaligus kita akan berdoa.
Biarlah buat kita semua yang mungkin sulit untuk setia, sulit untuk kita bisa mengerti mengapa hal-hal ini terjadi dalam hidup kita. Kita mau katakan bahwa tiada yang lain selain Engkau Tuhan di hidupku, pimpin hidup kami. Oke? Yes Lord, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sama-sama kita mau katakan, selain Kau tiada yang lain Yesus, hanya Kau satu di dalam hati setiap kami. Thank you Lord. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku yes Jesus lelah tak berdaya, dan kami mau sembah Engkau. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari umat Tuhan katakan, Tuhan tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari saat ini kita mau pejamkan mata kita. Kita mau pegang tangan kita di dada kita seperti ini. Bapa yang penuh kuasa, kalau di pagi hari ini kami boleh merasakan cinta, kami boleh merasakan kesetiaan, kami boleh merasakan Engkau baik sepanjang hidup kami. Kami boleh merasakan kesetiaan, komitmen-Mu, perlindungan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Apapun yang kami alami pada pagi hari ini, kami mau taruh di bawah kaki Yesus saat ini. Kami yakin dan percaya
bahwa kuasa-Mu yang akan memampukan kami untuk jadi pribadi yang berkomitmen, untuk menjadi pribadi yang punya integritas sebagai anak Tuhan, untuk punya pribadi yang penuh kasih, untuk menjadi pribadi yang setia. Tuhan, murnikan kami. Kalau mungkin kami jauh dari sempurna hari-hari ini, kalau mungkin kami masih banyak melakukan kesalahan dalam hidup kami, pagi hari ini kami percaya, seperti Melisa yang dulu lenjeh, yang manja, Kau jadikan Melisa menjadi anak-anak-Mu, pejuang-Mu sampai hari ini. Pada pagi hari ini juga hamba-Mu berdoa, biar anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini juga mengalami kuasa yang sama, juga akan mengalami kekuatan yang sama, juga akan mengalami panggilan yang sama, untuk mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka boleh ditempatkan, di keluarga mereka. Untuk bagi yang mama-mama yang sulit untuk menjadi mama yang baik, yang punya permasalahan-permasalahan kehidupan, Kau yang berikan kekuatan, Kau yang berikan damai sejahtera untuk menjalani panggilan mereka dengan setia. Karena kesetiaan adalah buah dari iman, buah dari kasih, buah dari cinta-Mu Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Mungkin terkadang sulit untuk kami boleh mengurus suami, untuk kami boleh melakukan hal-hal kasih. Kami harus telaten, kami harus sabar menunggu jawaban doa-doa kami. Kami punya permasalahan silih berganti yang tidak pernah selesai sampai hari ini. Tetapi percayalah saudara-saudara, hari ini juga kuasa Tuhan akan turun bagi Anda. Saya berdoa bahwa Anda semua akan mendapatkan kekuatan yang baru, sukacita yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan menginginkan engkau punya masa depan yang penuh pengharapan bersama dengan Kristus. Perjalanan masih panjang saudara-saudara. Kesetiaan itu butuh komitmen yang bertahun-tahun lamanya. Mungkin Anda hari ini bertanya, sampai kapan Tuhan? Jawabannya adalah sampai menutup mata. Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan berikan penghiburan, dan Tuhan akan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, saya juga merasakan hari ini ada yang berdoa bagi sakit penyakit yang dideritanya. Bapak Ibu yang terkasih, yang mungkin pada hari ini saudara-saudara yang punya sakit penyakit, kita mau persembahkan pada Kristus. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana, bahwa Tuhan yang akan berikan kesembuhan, bahwa Tuhan yang akan berikan segala sesuatu yang dibutuhkan olehmu. Jangan khawatir, jangan cemas. Kalau bunga bakung di ladang saja dipelihara Tuhan, burung-burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita anak-anaknya yang dikasihinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami juga berdoa. Saya merasakan ada seorang ibu yang mendoakan suaminya untuk berubah. Tuhan katakan bahwa perjuanganmu tidak sia-sia. Di dalam doa, di dalam air mata, tetaplah setia akan panggilanmu. Karena the best is yet to come. Hal yang baik akan segera datang. Bersyukurlah kalau itu terjadi padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai untuk berdoa. Kami sudah selesai untuk diberkati. Dan terima kasih firman-Mu sungguh boleh menguatkan kami. Dan biarlah kami boleh terus menyala-nyala dalam nama Yesus Kristus. Dan kami boleh jadi berkat, jadi
perpanjangan tangan Tuhan. Karena kemurahan-Mu gak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama yang penuh kuasa. Hanya nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kini dan sepanjang masa, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji nama Tuhan, haleluya. Terima kasih Ibu Melisa, Tuhan Yesus memberkati keluarga, pekerjaan dan pelayanan Anda. Sehingga dapat jadi berkat dimanapun Bu Melisa berada. Amin. Ikan sepat dengan bihun enak terasa. Nah, bukan Bu Melisa aja yang bisa pantun. Lapar jadinya ya. Ikan sepat dengan bihun enak terasa. Ditutup air kelapa sebagai pelepas dahaga. Sempat tidak sempat kita harus tetap setia. Agar hidupmu semakin berharga. Haleluya. Amin. Saya mau undang salah satu dari kita yang mungkin ingin men-sharingkan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Satu saja, waktunya 2 menit. Silakan. Tentu kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Nah, saatnya kita membagikan berkat kepada teman-teman kita di sini. Ada singer? Shalom semuanya, saya Cecil. Satu hal yang mau Cecil sharingkan hari ini adalah kalau kita setia itu kita nggak rugi. Hari ini firmannya, temanya, dan bagaimana Cemel membawakan benar-benar membuat Cil, oh ya Tuhan, aku mau setia, aku mau manut Tuhan gimana bawanya. Jadi 1 minggu ini pekerjaan itu benar-benar menguras tenaga. Jujur waktu ini sekalian pengakuan dosa ya. Jadi waktu mau latihan itu udah kayak yang bisa nggak ya Tuhan? Itu nanti singer di depan itu nggak boleh loh nunjukin bebannya. Kan kita mau bawa ini buat Tuhan gitu. Boleh nggak ya cancel kayak gitu? Boleh nggak ya aku tak cari ganti wes gitu? Tapi tiap kali mau ngecat itu jadinya kami jadi ada grup sementara, bener ya? Grup sementara untuk siapa yang mau melayani minggu depan, minggu ini, kayak gitu tuh pasti ada grup. Tiap kali mau ngecat itu sama Tuhan digeser sama kerjaan atau grup-grup yang lainnya kayak, setala Tuhan. Terus kalau tiap kali mau ngecat di grup malam itu kan ya ganggu kok Daniel, Ceme, Ceceri, ILL mau ngecat ini kok ya malam, kok ya sungkan gitu kan. Udah akhirnya sampai hari H latihan udah kayak yang, udah itu setengah tenaga, setengah hari udah kayak, dalam nanti kalau kelihatan ILL memang wajahnya ini nggak kuat, maksudnya wajahnya bukan wajah yang siap untuk membawa diri menghadap Tuhan. Aku akan ngomong sama ILL, AI aku minta didoakan. Aku akan ngomong sama Ceceri sama Ceme, aku minta tolong didoakan karena benar-benar setengah mati kerjaannya, benar-benar makan tenaga gitu. Tapi hari ini aku mau bersyukur, mau berterima kasih sama Tuhan, tetap bawa aku untuk boleh pelayanan hari ini. Puji nama Tuhan. Akhirnya Sisil tetap setia melayani di tempat ini bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Terima kasih untuk Tuhan yang telah setia dan kita juga tetap mau setia di dalam keluarga, pekerjaan dan pelayanan kita. Juga kita mau tetap setia memberkati PD yang kita cintai ini ya, dengan memberikan sedikit berkat yang kita punya. Karena kita punya Tuhan yang setia, kita sungguh bangga menjadi anaknya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada
dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun kami ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kita mohon perhatian atas beberapa pengumuman. Tetap di dalam serial kesetiaan ya selama bulan Juli ini. Nanti kita bertemu kembali di tempat ini tanggal 27 Juli ya. Temanya setia sampai iya. Oh, aku terlalu cepat. Kepingin cepat-cepat gajian. Oke, tanggal 20. Teguh meski berbeda. Nah ya ini oleh pembawa firmannya nanti Ibu Yunita Gunawan. Sabtu 20 Juli 2024 pukul 10. Jangan lupa datang ya Bapak Ibu. Kenapa? Oh ya nanti pengumuman dulu. Jangan khawatir yang ulang tahun ya, tetap nanti saya panggil. Nah, agar kita semakin peka dengan suara Roh Kudus, maka Avila di bulan Agustus menyelenggarakan seminar khusus ya dengan tema discernment. Pembicaranya nanti Romo Yohanes Robini Marianto. Di mana tempatnya? Bapak Ibu dicatat, bukan di Balai Paroki ya. Tempatnya di Graha Widya Mandala lantai 7, Jalan Dinoyo nomor 48A Surabaya. Ada biaya sedikit sebagai pengganti konsumsi yaitu sebesar 51.000. Acaranya 2 hari ya Bapak Ibu ya. Jadi ikutilah selama 2 hari ini. Jangan cuma hari pertama, hari kedua aja yang datang, tetapi datanglah 2 hari ya. Karena ini spesial ini seminarnya 24 Agustus itu sore hari ya jam 16 sampai 21. Lalu 25 Agustus itu tanggal 9 sampai dengan tanggal 14 Agustus. Silakan Anda mendaftar. Yang di sini sudah daftar semuanya? Segera ya, segera daftar. Kuota terbatas. Tempatnya terbatas. Oke. PDPKK Santa Teresa Avila juga tetap ada pelayanan doa. Bapak Ibu nanti bisa kontak ke nomor 0852 800 800 11 atau via Instagram PDPKK Santa Teresa Avila, Facebook juga apa? Oh, oke. Nah setelah ini juga kita ada pelayanan doa. Andai kata ada Bapak Ibu yang mau didoakan, silakan Anda maju setelah ini. Ya, oke. Nah ada satu seminar lagi khusus untuk pasangan suami istri ya Bapak Ibu. Hadirilah retret pasutri yang diselenggarakan oleh komunitas Kasuda. Dengan tema cinta yang berharga atau precious love ya. Ini relate dengan tema kesetiaan kita tadi ya. Silakan Anda membawa pasangan Anda tanggal 20 sampai dengan 21 Juli hari Sabtu Minggu. Di mana tempatnya? Rumah Retret Bintang Kejora ya di Mojokerto. Dengan pembicara Pak Subroto dan Ibu Elaine. Silakan Anda daftar di nomor telepon yang tertera di layar ya. Terbatas hanya untuk 30 couple Bapak Ibu, 30 pasang. Ya, jadi ini terbatas. Tepatnya ada yang harus dibayar sebagai ganti biaya penginapan itu 600.000 per pasang.
Oke, terima kasih. Demikianlah beberapa pengumuman. Nah, sekarang saya undang yang berulang tahun tanggal 7 sampai dengan hari ini. Silakan maju ke depan. Adakah? Untuk kita doakan bersama-sama. Ayo ngaku. Nah, happy birthday to you. Happy birthday to you. Satu aja? Ada lagi enggak? Siapa Karolus? Oh, bukan, kirain ulang tahun. To you. Silakan Ibu Melisa untuk mendoakan yang berulang tahun hari ini. Ternyata tugasnya belum selesai. Cek. Oh, udah. Ada lagi? Yuk. Oh, oke. Iya, didoakan. Ibu namanya siapa? Yati. Bu Yati. Yapi. Oh, Ibu Yapi, ya. Oke, Silakan Mel. mari kita mau bangkit berdiri yuk sama-sama yuk. Dan kita mau tumpangkan tangan kita bagi kedua saudari yang ada di depan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kalau di pagi hari ini kami boleh merayakan juga kedua saudari kami ini. Untuk beliau-beliau ini boleh berulang tahun di bulan Juli ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kesetiaan-Mu sepanjang hidup mereka. Sampai hari ini mereka boleh tegak berdiri. Itu semua karena kasih setia-Mu yang gak pernah habis. Kau yang berkati kedua-duanya ini dengan iman yang Kau tambah-tambahkan. Kau jadikan segala sesuatu yang didoakan itu benar-benar boleh Kau jawab sendiri turut dengan waktu-Mu Tuhan. Bapa, kalau mereka juga Tuhan saat ini datang ke tempat ini dan mereka boleh mencari wajah-Mu, kami juga percaya Kau yang akan terus tambahkan semangat untuk belajar, untuk mereka boleh mencari wajah-Mu, kebenaran-Mu, dan kami percaya segala sesuatunya akan ditambahkan bagi mereka. Kau tambahkan sukacita, Kau tambahkan damai sejahtera, Kau tambahkan juga berkat-berkat yang melimpah di dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Kau juga yang pelihara mereka sampai akhir hidup mereka. Kau dapati mereka tetap setia menjalani perlombaan iman ini. Biarlah hati mereka boleh hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau tambahkan juga hikmat kebijaksanaan bagi mereka berdua di dalam mengarungi kehidupan ini. Untuk mereka boleh membedakan yang benar dan yang salah. Dan Kau juga berikan hikmat bagaimana mereka boleh jadi berkat, boleh jadi perpanjangan tangan. Dan mereka boleh berdampak dimanapun mereka ditempatkan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Selamat ulang tahun Ibu Yapi, Yuli. Silakan yang mau memberi sedikit kenang-kenangan atau hadiah. Ada hadiah? Oke. Terima kasih. Selamat ulang tahun sekali lagi, panjang umur. Ya, silakan duduk ya Bapak Ibu. Kita mau tutup persekutuan doa kita pada pagi hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena saat ini kami sudah selesai bersekutu di tempat ini Tuhan. Selepasnya kami keluar dari pintu ini Tuhan, kiranya kami tetap terus mau berjuang di dalam hal setia kepada Tuhan, setia kepada keluarga, setia di dalam pekerjaan, setia di dalam pelayanan, setia di dalam seluruh aspek hidup kami. Sampai nanti Engkau lihat kami tetap setia pada akhirnya, sampai kami mendapatkan mahkota keselamatan daripada Tuhan. Semua doa-doa ini kami naikkan melalui satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, pengantara kami yang hidup sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Melisa
nggak boleh pulang dulu ya, kita mau foto sama-sama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku.